pagi rekan-rekan secinta Indonesia. Perkenankan hari ini saya membahas topik secara tema besar organizational dan business process dengan bahasan mengenai introduction of business process yang didrive oleh purpose of organizations, goals, dan objective. Kita mulai dengan, kalau kita ingat bahwa the purpose of organization biasanya diterjemahkan ke dalam strategic goals atau tujuan-tujuan besar strategik organisasi itu. Dalam gambar di samping ini, saya berikan di titik tengah itu adalah the purpose of organization atau alasan mengapa suatu organisasi ada, why the organization should exist. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita melihat purpose tadi sebagai titik tengah, titik tujuan utama suatu company atau organisasi, dengan kemudian memiliki visi mau kemana organisasi yang akan dicapai melalui strategic goals atau tujuan-tujuan besar dari organisasi yang strategis. Nah, dalam hal ini, kalau kita melihat apa sih goals itu? Goals adalah arah yang menentukan mindset kita mau kemana. Goals cenderung bersifat jangka panjang. Ya, sedangkan kalau jangka pendek itu lebih banyak kita bicara taktik. Oleh karena itu, goals bisa kita katakan goals menentukan destinasi atau tujuan dari suatu organisasi. Goal juga akan mampu menjadi pengubah atau perubah arah kita saat ini agar tujuan utama kita sendiri tidak akan melenceng. Kita akan bisa tetap terjaga ke tujuan utama kita atau bahkan purpose daripada organisasi. Goal ketiga juga akan membantu kita bisa melakukan adaptasi atau penyesuaian cara pikir kita dalam rangka kalau kita harus melakukan suatu perubahan dinamika tertentu karena situasi-situasi di sekitar kita, tetapi tetap terjaga ke arah purpose kita itu sendiri. Dan terakhir, goal adalah akan menentukan, membantu kita untuk mengembangkan apa sih taktik-taktik yang diperlukan pada saat-saat tertentu agar kita tetap dapat terjaga arah kepada purpose daripada organisasi. Dari slide ini, lihat saya berangkat lagi bahwa tadi purpose organisasi setelah diterjemahkan ke dalam strategic goals, maka dia perlu juga kemudian diterjemahkan lebih detail ke dalam strategic objective atau tujuan-tujuan ukur strategic organisasi. Dalam hal ini, objektif, kalau kita lihat di contoh gambar di depan kita semua, membantu kita menentukan series mengenai langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan. Di gambar ini kelihatan ada purpose, filosofi, dan kemudian prioritas. Mau apa prioritas? Nah, dari purpose ini kita tadi terjemahkan ke goals besar dan objektif yang sifatnya lebih detail, terukur, dan konkret yang kemudian harus ditentukan prioritasnya dalam organisasi untuk dicapai dari satu objektif demi objektif sehingga goals terwujud dan purpose organisasi dapat terrealisasi. Oleh karena itu, kalau kita melihat di sebelah kiri slide, goals adalah mengenai gambaran besar. Objektif itu membantu kita agar taktik-taktik kita dapat tercapai. Kedua, secara mekanik, taktik adalah plan atau rencana aksi agar kita bisa pindah dari satu titik ke titik sini dalam rangka agar tujuan besar kita nanti ujung-ujungnya akan tercapai. Ketiga, goals menentukan arah tujuan utama, tapi jalan bagaimana yang akan kita harus lewati itu akan ditentukan oleh series daripada objektif-objektif organisasi kita. Saya kemudian berikan gambaran dalam satu ilustrasi. Kita melihat di sini strategi goal yang paling atas kemudian diterjemahkan ke dalam strategic objektif dari series of action dan kemudian ke operational objektif. Objektif sifatnya operasional yang kemudian didukung oleh key business processes ataupun supporting business processes. Jadi misalnya kalau kita punya objektif operasional untuk marketing, katakan
kita mau penetrasi di 5 kota besar di Indonesia, dan itu harus didukung dengan proses bisnis inti. Bagaimana kita bisa menguasai pasar di 5 kota besar itu? Tapi juga kita perlu proses bisnis pendukung. Misal, bagaimana penggajian kita untuk karyawan kita yang ada di kota-kota besar tadi. Nah, dari sini kita melihat di bagian bawahnya, proses objektif itu akan merupakan cerminan seberapa besar suatu proses harus dijalankan agar objektif dari proses itu tercapai. Misal, kalau kita ingin katakan kepuasan customer pelanggan, salah satunya ukuran adalah setiap ada komplain atau keluhan pelanggan dapat ditangani dalam waktu 1x24 jam. Bagaimana proses kita memampukan kita, organisasi kita melakukan tadi respon sebelum atau paling lama 24 jam. Nah, itu adalah proses objektif sini. Jadi bisa ada lewat telepon, lewat email, lewat WhatsApp misalnya keluhan, kita mampu memiliki proses respon entah tadi lewat apapun medianya. Nah, di bawah ini juga saya sampaikan ada kata presence, ada kata future. Proses objektif oleh karena itu dan harus dijalankan dengan bisnis proses harus mampu juga memahami tantangan-tantangan kita di saat ini present dan tantangan-tantangan kita di saat future masa depan, agar proses bisnis dengan objektifnya masing-masing mampu memuaskan pelanggan saat ini maupun juga nanti mampu memenuhi kebutuhan pelanggan saat nanti. Yang di ujung paling kanan kita lihat ada value. Jadi value itu nantinya direalisasikan melalui proses bisnis demikian rupa sehingga objektif operasional tercapai, objektif strategik tercapai, goals tercapai, dan ujung-ujungnya purpose daripada organisasi dapat terwujud dengan sesuai harapan. Oleh karena itu, saya juga mau mengingatkan lagi, kalau kita bicara proses bisnis, biasanya dia ada di dalam satu organisasi. Oleh karena itu, kalau kita bicara organisasi dalam konteks ini merupakan suatu koleksi atau kumpulan sumber-sumber daya sedemikian rupa yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu purpose yang umum. Dan purpose yang umum adalah apa? Menciptakan value, nilai. Nilai buat siapa? Nilai buat pelanggan, nilai buat komunitas, nilai buat para karyawan, nilai buat juga para investor atau pemilik organisasi. Tapi keseluruhan ini kita sebut adalah value yang perlu diciptakan oleh suatu organisasi melalui tadi proses-proses di dalam organisasi itu sendiri sehingga tujuan operasional dan strategi kita dapat terwujud. Oleh karena itu kemudian kita perlu pahami kalau itu proses apa? Proses adalah suatu seri aksi atau langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mau mencapai suatu spesifik arahan tertentu atau kita sebut particular end, ya, a series of action or steps taken in order to achieve a particular end. Sedangkan bisnis itu apa sih? Kalau bisnis itu adalah secara simpel adalah aktivitas dari suatu organisasi untuk mencapai suatu nilai tambah tertentu. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita bicara bisnis, tidak selalu harus di suatu perusahaan, tetapi juga bisa ya suatu organisasi yang tidak formal bisa juga ada value. Ya, katakan teman-teman anak-anak muda kita yang di desa atau yang dikatakan di pedesaan ikut Karang Taruna, ada nggak nilainya? Bisa ada nilainya. Mereka menjadi ada kebersamaan, kreatif, menciptakan produk, usaha jasa, atau teman-temannya anak-anak muda yang di perkotaan berkumpul, mereka melakukan satu asosiasi olahraga, ada nilainya juga. Mungkin prestasi olahraga mereka akan naik. Jadi sebetulnya nantinya bisnis create added value melalui proses yang kita sebut seringkali adalah bisnis proses. Oleh karena itu bisnis proses adalah suatu collection atau kumpulan tugas-tugas tertentu yang sedemikian rupa terpaut sehingga menciptakan suatu nilai tambah. Nah, dalam hal ini kalau katakan semua bisnis proses ini terwujud dengan baik ya secara penuh, maka organisasi juga biasanya
mencapai goals daripada si organisasi itu sendiri. Proses di bagian bawah kalau kita lihat harus melibatkan suatu definisi jelas tentang inputnya apa, masukan, dan juga minimum ada single output di sini. Input bisa terdiri dari banyak faktor, baik direct atau langsung maupun indirectly atau tidak langsung, dalam rangka menghasilkan produk atau jasa yang bernilai tambah. Faktor ini bisa nanti dikategorikan proses manajemen, bisa juga proses operasional, bisa juga proses penunjang bisnis. Semuanya berkaitan proses. Ada input, ada output, dan di tengah-tengahnya itu sendiri ada melakukan suatu perubahan yang bernilai tambah. Itu yang sering disebut proses atau bisnis proses. Kita sampai pada akhir presentasi. Ada beberapa pertanyaan untuk kita sendiri. Apakah menurut kalian semua rekan-rekan mungkin bahwa suatu organisasi tidak memiliki bisnis proses? Artinya tidak ada suatu aktivitas yang memberikan nilai tambah? Mungkin tidak ya. Kedua, apa sih arti bisnis proses nanti? Kalau kita masuk ke industri 4.0 atau industri 5.0, revolusi digital, akan berbeda nggak kira-kira? Sebagai penutup, boleh saya sampaikan pesan atau juga pandangan yang merupakan pertanyaan mandiri ke kita sendiri. Apakah menurut kita semua, hidup kita itu sendiri adalah suatu bisnis proses, suatu proses bisnis menghasilkan nilai tambah, atau hidup kita tidak menghasilkan nilai tambah, bukan suatu proses bisnis sebenarnya? Apakah input-input yang kita miliki, yang kita nikmati, mampu kita jadikan output yang mempunyai nilai tambah, tidak hanya buat kita sendiri, mungkin buat keluarga kita, buat komunitas kita, dan bahkan untuk kemanusiaan di seluruh dunia? Itu pertanyaan diri kita. Dan pertanyaan kedua, apakah kita sebagai manusia itu subjek atau objek dari bisnis proses suatu organisasi? Apakah kita hanya alat bantu, hanya input saja, atau kita juga adalah subjek? Kita juga akan menikmati output yang bernilai tambah. Pertanyaan ini adalah pertanyaan mandiri, dan mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan sejuta Indonesia. Terima kasih. Salam sehat selalu.